Assalamualaikum guys, kembali lagi di Vim Video Channel. Di video kali ini saya ingin memberikan tips memilih hewan kurban yang terbaik dari yang baik. Tentu bagi penjual di lapak maupun di kandang maupun di pasar sudah standar untuk Idul Adha, tapi kemungkinan ada juga kekurangannya. Jadi berikut adalah tips-tips yang bisa saya berikan, yang saya bisa share ke sobat-sobat semua. Dan saya biasanya mempunyai kriteria atau sudut pandang sendiri. Apabila ada yang berbeda paham, saya mohon maaf. Ciri-cirinya, salah satunya adalah yang paling utama yang perlu kita perhatikan adalah kita perhatikan dari tampilannya dulu. Biasanya bulunya terlihat segar. Dari bulu itu dia kelihatan segar, atau dari walaupun dia kering tapi nampak kelihatan basah. Dan bulunya entah panjang ataupun pendek, dilihatnya seger aja gitu, tidak berdiri atau kering. Kalau misalkan kelihatan kering dan dombanya terus kemudian kelihatan kurang agresif, memang perlu dikaji lebih dalam. Terus kedua, dia lebih agresif. Walaupun dia sudah lebih akrab dengan manusia, tapi ada agresivitasnya. Ketika kita hampiri, dia agresivitasnya cenderung lebih agresif. Itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga kita perlu perhatikan adalah bijinya, karena notabene dia harus jantan, dan kejantanannya perlu kita buktikan dari buah ini. Buah yang kedua ini yang ada di tengah-tengah di paha belakang gitu. Kalau ada yang satu itu biasanya atau di lumrahnya itu cacat hidup atau cacat bawaan. Dan biasanya kalau cacat bawaan itu nggak boleh digunakan untuk kurban. Terus kemudian perhatikan lagi ketika dia jalan atau sekujur tubuhnya tidak ada luka. Tidak ada luka yang parah, atau tidak ada luka yang memang berlebihan, atau tidak ada luka yang membuat dia itu sakit gitu. Atau barangkali ada kakinya patah atau apa. Nah, itu perlu kita perhatikan. Terus kemudian yang paling utama, ciri yang paling utama jika domba itu sehat, itu bisa kita perhatikan dari hidungnya. Nah, ini dia moncongnya ini. Ini selalu basah. Perhatikan. Jadi yang paling utama selain dari sudut pandang bulu, badan dan yang lain sebagainya, kunci biasanya ketika domba itu merasakan sakit atau tidak, atau sedang sakit atau tidak, itu adanya di moncong ini. Kalau moncongnya ini selalu basah, nah basahnya bukan basah meler ya, bukan basah meler seperti ingus, tapi basahnya itu basah saja. Ini contohnya, dia basah. Malahan kalau yang lebih bagus lagi, dia seperti berembun kayak es ketika dimasukkan ke dalam gelas. Nah, dia embunnya suka ada embunnya. Nah, itu yang paling terbaik. Terus kemudian matanya. Dan yang paling penting yang terakhir adalah ya bernyawa gitu. Kalau dari segi umur saya berbeda. Kalau saya biasanya umur minimal 1 tahun. Tapi kebanyakan banyak juga yang memang dia punya prinsip ketika lepas dari indukannya, atau misalkan sudah berumur 6 bulan ke atas, sudah boleh dipergunakan. Dan itu paham, itu saya nggak ada masalah, silahkan saja. Tapi kalau untuk
paham saya sendiri lebih sempurna ketika domba itu sudah umur dari 1 tahun gitu. Dan ini berlaku untuk domba dan kambing. Jadi kalau saran saya ini kurang memuaskan, mohon maaf, dan mudah-mudahan ini menjadi pengisi waktu di kala sebelum, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa bersyukur, sayangi ibu, sayangi orang tua, sayangi orang-orang terdekat Anda, patuhi protokol kesehatan di musim pandemi ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih sudah menonton video ini.